السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, pagi hari menjelang siang, memasuki hari ke-14 di bulan Jumadal Ula 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 5 November 2025 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Dan seperti biasa di setiap hari Rabu pekan pertama, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang pembahasan sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup manusia terbaik yang Allah pernah utus ke muka bumi, yaitu perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah yang akan kita angkat di kesempatan pagi hari ini yaitu berkaitan dengan satu peristiwa besar yang terjadi kira-kira 20 hari setelah Rasulullah SAW pulang dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi belum lama ya, belum sebulan ketika Nabi balik dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah, maka terjadilah peristiwa ini. Peristiwa apa itu? Tidak lain peristiwa perang Khaybar, penaklukan kota Khaybar. Nah, jadi hanya beberapa hari saja beliau tiba di kota suci Madinah, mengisi bulan Dzulhijjah sampai kemudian memasuki sebagian bulan Muharram, ya, khususnya menjelang penghujung Muharram, Rasulullah SAW memimpin pasukan untuk menuju Khaybar. Nah, ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu, dari peristiwa ini, di mana Nabi SAW menetapkan hanya orang-orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah saja yang dibolehkan untuk ikut dalam penaklukan kota Khaybar. Jadi ada orang-orang Arab yang tadinya itu sebenarnya enggak ikut di Hudaybiyah, pengen gabung gitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi memang memutuskan untuk menaklukkan kota Khaybar. Kota Khaybar ini kota yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi cuma. Nah, Yahudi yang sebagiannya itu
dulunya tinggal di Madinah, cuma karena pengkhianatan mereka akhirnya mereka terusir dari Madinah. Ya, ada Yahudi Bani Nadir, ada juga Yahudi Bani Qainuqa. Quraidah gimana Ustaz? Quraidah kan udah dibunuh karena mereka melakukan pengkhianatan yang sangat fatal ketika mereka berkhianat ya saat terjadi perang Khandaq, yang mereka menikam dari belakang. Ya, makanya tatkala musuh yang jumlahnya 10.000 telah pergi meninggalkan kota Madinah, meninggalkan wilayah Khandaq, ya, maka ternyata terungkaplah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah, dan sikap Nabi lebih tegas. Beliau mengambil keputusan atau menetapkan ya keputusan yang berbeda sebagaimana yang beliau tetapkan kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa dan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Kepada dua kelompok Yahudi tersebut Nabi usir dari Madinah, tapi kepada orang-orang Bani Quraidah, karena pengkhianatan mereka ini amat sangat melampaui batas, kalau bukan karena pertolongan Allah maka kaum muslimin akan dihabisi, akan dibinasakan. Maka tatkala hal itu terungkap, ya orang-orang Yahudi Bani Quraidah ya yang mereka berasal dari kalangan ya laki-lakinya dibunuh. Taib. Nah, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bersama kurang lebih sekitar 1.400 sampai 1.600 orang ya untuk menyerang Khaybar, ada sebagian orang-orang Arab yang tadinya nggak ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, mereka pengen gabung. Akan tetapi Nabi bilang, la takhruju ma'i illa rijalan yuriduna al-jihad. Ya, jangan kalian ikut bersama kami kecuali kalau memang kalian benar-benar punya niat untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah. Fa ammal ghanimah falaysa lakum minha syai'. Kalau hanya ngincer ghanimah, harta rampasan perang, ya, kami nggak akan kasih sedikit pun kesempatan untuk kalian turut serta. Ya Allah. Nah, jemaah, Rasul mengajarkan kepada kita jihad, perjuangan, amal besar itu bukan buat orang-orang yang setengah hati, jemaah. Bukan buat orang-orang yang cuma mengincar keuntungan dunia. Ya, ini jemaah. Ya. Makanya beliau katakan demikian. Jangan ikut bersama kami kecuali yang benar-benar ingin berjihad. Kalau hanya ingin mencari ghanimah, ya, karena memang diketahui bahwasanya ya orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar ini ya mereka memiliki banyak harta. Terlebih juga mereka memiliki ya lahan kebun kurma yang sangat luas. Itu aset berharga cuma. Artinya kalau Khaybar bisa ditaklukkan, fulus bakal banyak didapatkan. Nah itu ya, Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW melewati beberapa rute, beberapa tempat, diantaranya Gunung Isir, beliau bangun masjid di sana, ya. Terus lewat Gunung Sahba, ya, turun ke lembah Raji, berhenti di dekat perkampungan Bani Ghatafan. Ingat gak jemaah? Bani Ghatafan ini siapa nih? Ini kelompok atau kabilah yang pernah gabung dengan musyrikin Quraisy dalam peristiwa perang Khandaq, dan mereka bisa menghimpun pasukan yang sangat besar, melebihi pasukan yang disiapkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang hanya 4.000-an orang saja. Ghatafan kerahkan 6.000. Ya. Nabi berhenti di dekat perkampungan Bani Ghatafan. Ini bukan hanya sebatas berhenti tanpa perhitungan, ya, atau berhenti di tempat tersebut tanpa tujuan. Nabi itu selalu semua berdasarkan perhitungan, berdasarkan strategi. Ini Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW memang seorang ya yang begitu sempurna jemaah. Beliau ahli strategi, ahli perang dan sebagainya. Ya, Nabi ngerti tentang masalah strategi. Beliau pilih posisi di tempat itu
biar orang-orang Bani Ghatafan nanti nggak akan bantu orang-orang Yahudi dari kalangan Khaybar. Ya, dan itu benar. Awalnya memang Ghatafan nih ingin ambil kesempatan nih. Mereka punya niat bantu Khaybar, berkoalisi dengan Khaybar. Tapi di tengah jalan mereka kepikiran, kalau kita pergi, siapa nanti yang akan jagain keluarga kita? Siapa nanti yang akan menjaga harta benda milik kita? Akhirnya mereka balik, jemaah. Ya. Dan Rasul mengamati pergerakan itu. Ya, makanya Rasul ambil posisi di dekat perkampungan mereka biar Rasul bisa memantau. Ya, sehingga pada akhirnya ketika mereka ciut hatinya karena mereka berpikir nanti harta mereka siapa yang jagain, keluarga juga siapa yang jagain. Jadi yang mereka pikirkan lagi-lagi adalah urusan dunia, cuma. Sehingga di sisi lain ini menjadi keuntungan buat kaum muslimin. Rasulullah bisa menghadapi Khaybar tanpa gangguan dari orang-orang ya di luar Yahudi. Nah, jemaah, peristiwa yang seperti ini bukan cuma catatan sejarah. Ini banyak memiliki pelajaran kehidupan. Ya. Terkadang di dalam perjuangan, Bapak Ibu, di dalam kancah apapun, di dalam ranah apapun, dalam sebuah perjuangan, Allah tuh sering uji niat kita. Apa sih niat kita nih ikut di dalam sebuah ya aktivitas-aktivitas kebaikan misalnya? Apakah tulus benar-benar karena Allah atau karena memang ada iming-iming dunia? Nah, ya, ini penting nih. Nah, jadi dalam sebuah perjuangan Allah uji itu niat yang sebenarnya apa? Apa benar-benar tulus karena Allah, lillah, cari ridha Allah, mencari wajah Allah, atau karena ada iming-iming dunia? Masya Allah. Anda teringat tuh postingan kajiannya Ustaz Firanda ya, yang beliau katakan silakan saja ya perusahaan-perusahaan pelaku usaha menjadi sponsor dalam sebuah kajian ya, tapi cobalah belajar untuk ikhlas. Jangan hanya ya mensponsori sebuah kajian apalagi di tempat-tempat yang mewah gitu ya, tapi orientasinya dunia. Cobalah biayai ya tanpa perlu harus mengendorse, menonjolkan perusahaannya agar dikenal orang. Ya, Masya Allah, nah ingat banget nasihat beliau itu, luar biasa. Taib, hafizahullah ta'ala. Kali ini masalah niat menjadi penentu amal kita ini diterima atau enggak di sisi Allah, bernilai atau tidak di sisi Allah. Ya. Jadi kalau kita kerja cuma hanya sebatas mencari uang, biasanya tuh gampang nyerah, jemaah. Ketika dapat masalah, gampang kolapsnya, susah untuk move on-nya. Kalau ibadah kita cuma ingin dipuji oleh orang, biasanya gampang futur. Tuh. Kalau dakwah cuma hanya sebatas ingin cepat trending, biasanya gampang berhenti. Ya, kalau ternyata nggak ada views-nya, nggak ada yang nge-like, ya, nggak ada yang jadi followers dan sebagainya. Ini cuma. Tapi kalau niatnya lillah, meski susah, meski nggak ada tepuk tangan, ya sebagai sebuah penghargaan dan sebagainya, ya maka kita tetap jalan, jemaah. Sebagaimana ditujukan oleh orang-orang ya di masa itu, ya sahabat-sahabat yang khususnya ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Bani Ghatafan udah niat mau berangkat nih, bantu orang-orang Khaybar, tapi pertengahan jalan mikirin harta, mikirin keluarga, mundur jemaah. Bandingkan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengalami masa-masa ya harus merasakan lapar, susah, tapi orientasinya bukan dunia jemaah. Maju terus jemaah. Dasarnya itu tidak lain karena iman. Ya, makanya pertanyaan simpelnya adalah untuk kita semua masing-masing, ya, kita ini lebih mirip siapa nih? Kita lebih mirip ya sahabat-sahabat yang maju karena iman, ya,
dalam peristiwa penaklukan kota Khaybar, atau ternyata kita justru lebih mirip dengan orang-orang dari Bani Ghatafan yang mundur ya karena memprioritaskan urusan dunia. Nah, jadi Rasulullah SAW di dalam peristiwa ini menunjukkan kepada kita semua, beliau bukan cuma seorang nabi utusan Allah, tapi beliau juga seorang panglima perang, seorang yang ahli strategi, sehingga sering membuat musuh itu udah ketar-ketir jemaah. Nah, bagaimana bentuk strategi lainnya? Rasul SAW menerapkan strategi yang unik. Biasanya beliau kalau mau melakukan serangan, nunggu dulu, nunggu pagi hari. Ya, jadi kalau beliau ingin melakukan sebuah serangan, nunggu dulu, nggak serta-merta langsung nyerang, nunggu sampai pagi hari. Kedengaran azan nggak nanti nih pada saat masuk waktu subuh. Nah, kalau terdengar suara lantunan azan, beliau tahan pasukannya untuk tidak menyerang. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena itu menjadi pertanda ada kaum muslimin di tempat yang dimana beliau akan serang. Tapi kalau nggak ada azan, ya maka biasanya beliau akan memberikan kejutan secara mendadak. Beliau pasti akan melakukan serangan secara mendadak. Lepas tiba di Khaybar, Rasul bersama sahabat ya sampai di malam hari itu jemaah. Mereka istirahat, masuk pagi hari, tidak terdengar suara azan. Artinya apa? Tempat itu ternyata kosong dari kaum muslimin. Maka Rasul dan pasukannya pun segera bersiap. Dan saat itu orang-orang Yahudi ya di kalangan ya Khaybar, mereka seperti biasa menjalani aktivitas kesehariannya. Mereka bawa cangkul, mereka bawa palu, karena memang aktivitas mereka ya dan alat-alat bercocok tanam lainnya. Ya, seperti itu. Mereka siap untuk ke ladang mereka. Dan ternyata nggak disangka ya yang menunggu mereka di benteng-benteng pertahanan kota Khaybar itu adalah Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Jadi Khaybar itu jemaah wilayah yang memang banyak dibangun benteng-benteng. Banyak bentengnya. Nah, akhirnya begitu mereka buka gerbang benteng ya untuk melakukan aktivitas keseharian, bercocok tanam, kurma dan sebagainya, mereka ngelihat Rasul dan kaum muslimin ya dengan persenjataannya dan mereka teriak. Nah, dan kalimat teriakan orang-orang Yahudi ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin datang, ya mereka mengatakan qad jaa Muhammadun fil jaish. Qad jaa Muhammadun fil jaish. Ya. Mereka katakan Muhammad dan bala tentaranya telah datang menyerang kita. Oh, Masya Allah. Ya. Atau dalam riwayat yang lain dijelaskan qalu Muhammad wal jaish, Muhammad wal jaish. Muhammad datang bersama pasukannya. Akhirnya Rasulullah SAW pun ya berseru dengan lantang dengan mengatakan Allahu Akbar. Kharibat Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzirin. Ya Allah Maha Besar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya jika kami telah turun di halaman sebuah kaum, maka pagi yang buruk akan menimpa orang-orang yang telah diberikan peringatan sebelumnya. Oh, Masya Allah. Ya. Dan Rasul datang saat itu bersama 1.600-an pasukan kurang lebih. Ya, bahkan sebagiannya ya itu adalah pasukan berkuda. Nah, taib, dan yang mereka hadapi adalah tidak lain komunitas orang-orang Yahudi yang termasuk terkuat di Jazirah Arab. Ya, mereka memiliki kekayaan, mereka punya benteng yang kokoh, mereka punya persenjataan yang lengkap. Ya. Tapi kondisi serangan mendadak ini membuat deg-degan kalau bahasa kita ya orang-orang Khaybar, karena mereka nggak duga sama sekali. Dan serangan ini tidak hanya membuat ketar-ketir orang-orang dari kalangan Yahudi Khaybar, tapi juga membuat ketar-ketir orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di Mekah. Mereka sudah mulai itu mencari info bagaimana nih ya hasil dari ya penyerangan yang dilakukan oleh Nabi bersama pasukannya ke kota Khaybar. Allahu Akbar. Naam. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tadi ada sesuatu yang menarik yang perlu kita ambil pelajaran kehidupannya. Nabi nunggu. Kalau mau melakukan serangan mendadak, Nabi nunggu dulu nih. Ini pada saat masuk waktu subuh, terdengar azan atau enggak? Ya. Karena ini menjadi simbol identitas kaum muslimin. Selama suara azan masih berkumandang, artinya di negeri tersebut masih ada tanda-tanda keimanan. Ya. Nah, cobalah kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu. Sejauh mana nih kalimat azan, lantunan azan ini berpengaruh di hati kita? Jangan sampai azan sering kita dengar, tapi berkali-kali pula lantunan panggilan azan ini, seruan ini kita cuekin. Kita sibuk dengan kerjaan kita, sibuk sama HP kita, sibuk sama scroll medsos kita. Padahal dulu azan itu menjadi penentu. Ya, ini tempat kaum muslimin atau bukan? Ini tempat yang di situ masih ada orang-orang yang beriman atau enggak? Ya, na'am. Ini. Baik. Jadi azan ini bukan hanya sebatas panggilan untuk kita melaksanakan ibadah salat, bukan. Ya jelas. Ya, tapi ada juga sisi yang lain, yaitu dia menjadi pengingat tentang identitas orang-orang yang beriman, jemaah. Na'am. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai ini ketika Rasulullah SAW menjadikan adzan ini sebagai penanda identitas umat, ya, jangan sampai justru kita malah jadi generasi yang abai dengan seruan tersebut. Ini nasihat penting. Jadi cobalah kita berusaha, paksakan diri, biasakan hati ini langsung respon, langsung merasakan hidupnya hati ketika mendengarkan lantunan adzan. Kadang kala orang dengar suara azan, perasaan baru banget azan, udah azan lagi, cepet bener gitu. Kayaknya beban banget nih ketemu azan lagi gitu ya. Ya kan, nih azan asar nih, ya kan. Kemudian dia komen begitu tuh, seakan-akan nih panggilan untuk sholat ini menjadi sesuatu yang membebani dirinya. Perasaan cepet banget, tadi baru banget zuhur, udah asar lagi gitu. Seharusnya kan ini sesuatu yang membuat kita ini berbunga-bunga. Ya, sesuatu yang benar-benar kita ya ingin dapat kesempatan untuk kembali mendengarnya dan melaksanakan apa hakikat dari seruan tersebut, yaitu melaksanakan salat. Kan Nabi begitu, ya Bilal qum, wahai Bilal bangkit. Ya, arihna bis shalah, bikin hati kita tenang dengan salat yang akan kita kerjakan. Ya, diawali dengan apa? Azan dulu, azan. Ini cuma. Ya makanya jangan sampai nih kita yang umroh, yang haji, ya di antara aktivitas yang paling semangat kita kerjakan saat di tanah suci tidak lain adalah salat. Ya kan? Jadi kalau tuh kita mulai beranjak dari kamar hotel kita ketika ngedenger suara azan, itu aja merasa, waduh kayaknya telat banget nih gue gitu kan. Ya kan? Apalagi liftnya crowded misalnya. Ya Allah. Kayaknya udah ngenes banget nih, enggak dapet gitu kan. Nah, itu bagus. Cuma ya penentu mabrur atau mabrurahnya ibadah umrah atau haji kita itu tidak hanya saat keberadaan kita di kota suci. Lanjutkan nilai-nilai ibadah tersebut saat kembali ke tanah air. Ya. Jangan sampai kita hanya sebatas menunjukkan totalitas performa terbaik di dalam melaksanakan sholat khususnya ketika di kota suci. Kota suci memang tempat yang kita tuh dikondisikan nyaman untuk ibadah. Bahkan nggak berlebihan kalau kita katakan di sono kayak kita nggak terlalu mikirin dunia, Ustaz. Kan gitu ya? Kan gitu jemaah. Anak masih ingat 2014 saja ada seorang yang dia pengusaha besar ya. Dia komen itu saat di Mekah Madinah, Masya Allah, kayaknya kita jarang banget mikirin dunia. Tapi Ustaz begitu masuk Jeddah, aduh, kepikiran lagi nih usaha anak yang di Cengkareng, yang di sana. Nah, artinya kalau totalitas ibadah yang kita tunjukkan dengan performa terbaik hanya saat di kota suci, itu belum menjadi ukuran ibadah umrah atau haji kita diterima atau tidak. Karena memang udah sangat mendukung tempat itu, gitu ya. Nah, pembuktiannya kembali ke tanah air. Nah, itu.
Apakah nilai-nilai ibadah yang kita tunjukkan saat di kota suci masih tetap kita pertahankan? Itu jemaah. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Khaybar ini wilayah yang banyak sekali ya dibangun benteng-benteng jemaah. Jadi musuh berlindung di balik benteng-benteng yang tinggi dan kokoh. Ya. Karena pernah ngintip kalau ponakan suka main ke rumah, dia pada main game. Ada game yang model perang itu, ngatur strategi ya, ada benteng-bentengnya tuh. Apa tuh? PUBG itu apa? Atau Mobile Legend, enggak paham gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya, gimana bisa menaklukkan ya sebuah negeri yang memang banyak dibangun benteng-benteng yang kokoh. Ya, itulah tantangan di Khaybar jemaah. Akan tetapi dengan izin Allah, perlahan tapi pasti satu persatu benteng pun berhasil ditaklukkan jemaah. Ya Allah. Di antaranya benteng Naim, Qumus jatuh tuh. Ya, berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, ini benteng milik dua orang ya putra dari Abil Haqiq. Nah, jadi ada pembesar-pembesarnya nih yang menguasai benteng itu. Disusul benteng Sa'ad bin Az, yang dimana dijelaskan oleh sebagian ahli sejarah ini benteng yang memang di situ ya menjadi pusat logistiknya musuh. Ya. Dan puncaknya ada benteng yang namanya Al-Watih dan Salalim, itu juga berhasil ditaklukkan. Inilah tanda kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin dalam penaklukan kota Khaybar. Jemaah, menaklukkan satu benteng aja ini butuh tenaga besar gak? Oh, luar biasa jemaah. Apalagi nih model bentengnya berlapis jemaah, berlapis mereka. Satu benteng berhasil ditaklukkan, berhasil direbut, bukan berarti selesai, masih ada benteng-benteng berikutnya. Ya, seakan-akan sulit, seakan-akan sesuatu yang nggak mungkin, tapi iman yang kokoh yang ditunjukkan oleh Rasul dan kaum muslimin, ya, Allah menjadikan semua itu terasa menjadi amat sangat mungkin untuk ditaklukkan. Allahu Akbar. Nah, di tengah pengepungan datang seorang penggembala kambing, ra'il ghanam, namanya Aswad. Ya, dia bukan jenderal perang nih, dia bukan juga orang kaya, bukan. Dia cuma pekerja biasa, penggembala kambing milik seorang Yahudi. Dia datang kepada Rasulullah dengan hati yang polos, ya penuh dengan rasa ingin tahu. Ya, dia berkata, "Ya Rasulullah, alimni al-Islam." Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam. Masya Allah, di tengah situasi peperangan, ya, kalau Allah menghendaki ada sebagian hambanya yang justru menjadikan momen tersebut untuk menjemput hidayah, tidak ada yang sulit cuma. Ini lagi kondisi ini perang nih. Ya Allah, kita doakan ya saudara-saudara kita di Sudan, ya di Palestina. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan penjagaan, semoga Allah berikan perlindungan, semoga Allah berikan pertolongan. Ya, sekalipun suasana begitu mencekam, ya Allah, Allah nggak akan sia-siakan perjuangan mereka. Nah, akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada Aswad, dan tanpa basa-basi Aswad pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan tatkala beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai pertanda beliau masuk Islam, Aswad dengan jujur beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni ra'il ghanam." Ya Rasulullah, aku hanyalah seorang penggembala kambing. Wa hadhil ghanam amanatun 'indi min sayyidi. Dan kambing-kambing yang aku gembalakan ini amanah dari majikanku. Majikannya orang mana? Yahudi ya, mana? Yahudi berarti musuh kan? Musuh. Fa madza asna? Apa yang harus aku lakukan ya Rasul? Keren ya, mana? Kadang-kala kita udah ngambil kesimpulan sendiri, ijtihad sendiri. Oh, kafir sih nggak apa-apa nih, gitu kan? Ini masalahnya amanah nih. Aswad ngajarin kepada kita, padahal baru masuk Islam jemaah. Tapi nilai amanah ini penting. Makanya beliau nggak ingin salah nih.
Sekalipun ya kambing-kambing tersebut milik musuh jemaah. Ya Allah. Dan lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang konsep kejujuran. Sekalipun dalam kondisi peperangan jemaah. Allahu Akbar. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idrib fi wujuhiha fa innaha satarji'u ila sahibiha." Ente pukul wajah-wajah kambing tersebut. Niscaya tuh kambing-kambing itu dia akan balik kepada pemiliknya. Kata Rasul gitu ya. Nah, maka Aswad pun ambil segenggam pasir. Ya. Jadi ngambil pasir kemudian pukulkan, lemparkan, taburkan ke wajah kambing-kambing itu. Dan kemudian beliau berkata, "Irji'u ila sahibikum." Wahai kambing-kambing, balik kalian kepada pemilik-pemilik kalian. Fa wallahi ma ana bira'in lakum ba'da al-yawm. Demi Allah, aku enggak akan lagi menjadi penggembala kalian setelah hari ini. Masya Allah. Ya, beliau ngikutin apa yang menjadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar tuh kambing-kambing pada balik ke majikannya jemaah. Sehingga Aswad sudah tidak mengemban lagi amanah yang harus beliau pikul jemaah. Allahu Akbar. Ini nilai tetap menjaga amanah jemaah dalam situasi apapun. Ya Allah, jangan sampai jemaah, ya Allah, kita udah ngaji, kita udah belajar tauhid, Allah Maha tahu. Ya. Jangankan pengkhianatan yang manusia aja tahu kita ini berkhianat. Pengkhianatan yang dilakukan oleh mata kita, hati kita, Allah tahu. Jangan sampai kita udah ngaji, kita udah tahu halal haram, tapi ternyata nggak bisa jaga amanah, jemaah. Ya, datang ke sahib, ngemis-ngemis tuh, terkesan memaksa untuk bisa mendapatkan pinjaman uang. Allahu Akbar. Tapi begitu pinjaman diberikan, gimana? Janjinya sebulan, 2 bulan paling lama. Allahu Akbar. 2 tahun nggak ada kabar berita jemaah. Ini terjadi jemaah. La haula wala quwata illa billah. Di mana nilai amanah yang seharusnya kita junjung tinggi, kita pegang teguh, kita jaga tuh jemaah. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Aswad, dalam situasi perang pun harus menjaga amanah itu. Makanya beliau memberikan solusi, udah ya nanti lemparin, pukulkan tuh debu ke wajahnya kambing-kambing tersebut, nanti dia akan balik. Ini jemaah. Ya Allah, kita yang kerja di kantor, ya jangan sampai kita melakukan korupsi, sekalipun nggak korupsi uang, tapi ternyata juga ada yang menormalisasikan korupsi apa? Waktu jemaah. Ini amanah jemaah. Ya, ada orang yang diberikan amanah di bidang keuangan, tapi terkadang disalahgunakan. Ya Allah. Ya. Ada yang jualan, berniaga, tapi masih suka ngurangi timbangan. Ya. Ada yang utang tapi enggak bayar. Jangan sampai kayak gitu jemaah. Nah, karena amanah ini hal yang pertama langsung menempel di diri orang-orang yang beriman. Ya kan kelihatan nih. Kita kalau mau lihat nih sosok nih orang baik gak nih keimanannya, di antaranya kan itu. Dalam urusan menjaga amanah. Dalam urusan menjaga amanah. Karena kalau kita mau melihat, makanya kalau kita ingin melihat standar nih orang baik atau enggak, parameternya adalah pertama, kita pernah safar gak sama dia? Yang kedua, ya bagaimana nilai amanah yang dia tunjukkan tatkala kita pernah bermuamalah dengan diri orang tersebut. Itu jemaah. Ya. Itu. Kalau kita memang pernah jalan bareng, oh ya baik. Kita pernah juga berinteraksi, bermuamalah ya dalam urusan jual beli, pinjam meminjam, dan dia adalah orang yang baik, orang yang menepati janji, maka insyaallah dia termasuk orang yang amanah jemaah. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Jadi kalau Aswad saja yang baru syahadat, dia bisa jaga amanah jemaah. Masa kita yang udah lama ya masuk ke dalam Islam nih malah justru abai dengan masalah amanah ini jemaah. Jadi jangan remehkan amanah sekecil apapun. Ya, karena itulah yang akan menjadi pembeda antara diri kita dengan orang-orang yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diri orang-orang yang beriman dan tidak beriman di antaranya dibedakan dari nilai amanah yang ditunjukkan jemaah. Ya Allah.
Karena orang-orang beriman tuh kenapa dia jaga amanah? Dia tahu banget tuh, sekecil apapun amanah yang dia khianati itu tidak akan pernah lepas dari pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan minta kepada dirinya. Ya. Dari pertanggungjawaban yang Allah akan minta kepada dirinya di hari kiamat. Nah, Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kejadian yang juga diangkat oleh al-muallif di malam sebelum peristiwa penaklukan Khaybar. Rasulullah SAW bersabda, "La'u'tiyanna ar-rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh." Besok saya akan serahkan panji kemenangan ya kepada seseorang yang cirinya dia sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan pastinya Allah pun cinta kepada orang ini. Allah dan Rasulnya pun cinta kepada orang ini. Saya akan berikan panji tersebut kepada orang itu. Ya. Dan kata Rasul, yaftahullahu ala yadayhi. Semoga Allah akan memberikan kemenangan melalui kepemimpinan dirinya, melalui tangannya, melalui kepemimpinan orang ini. Allah akan berikan kemenangan. Cirinya dia cinta sama Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya sangat cinta kepada dia. Jemaah, dalam satu riwayat Umar berkata, aku sangat berharap dan belum pernah aku merasakan sebuah harapan besar untuk mendapatkan sebuah amanah atau jabatan kecuali di malam tersebut. Ini bukan menunjukkan nih, wah Umar nih udah mulai obsesi dengan jabatan, enggak jemaah. Atau mungkin gila jabatan, enggak. Yang membuat Umar tertarik, berharap, ya dirinya lah yang dipercaya oleh Nabi untuk mengemban jabatan atau amanah tersebut, membawa panji kemenangan. Itu karena ciri-ciri yang Nabi sebutkan, yaitu sosok yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun sangat mencintai dirinya. Itu coba. Ya, jadi jangan salah faham. Bukan seperti kebanyakan orang, mereka benar-benar terobsesi untuk mendapatkan sebuah jabatan, ya karena yang di bayangan mereka adalah, yang ada di pikiran dan hati mereka adalah, oh kalau punya jabatan, punya kedudukan akan mudah mengakses ya segala hal. Bisa cepat kaya dan sebagainya. Yang diharapkan oleh Umar bukan itu. Yang membuat dirinya tertarik, dan bahkan beliau mengatakan, belum pernah aku sangat menginginkan sebuah kedudukan kecuali di malam itu. Sampai-sampai beliau apa bahasanya? Cari perhatian dalam satu riwayat. Ya, agar Nabi memperhatikan dirinya. Di saat beliau lagi bergabung bersama kaum muslimin lainnya, belum misahkan diri. Berharap Nabi akan melihat sosok dirinya dan akhirnya memberikan amanah tersebut kepada Umar. Kalau misalnya lagi kumpul, dia misah. Misalnya lagi duduk, Umar berdiri. Masya Allah. Masa kita caper jemaah. Nah. Tapi yang terjadi apa? Ketika di pagi hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, di saat kulluhum yarju an yu'taha, pada pagi harinya orang-orang saat itu sangat berharap, mudah-mudahan gue yang dipanggil, gitu ya bahasa kita gitu. Mudah-mudahan aneh yang dipanggil nih, mudah-mudahan aneh yang dipercaya nih. Gitu cuma. Termasuk Umar, termasuk Abu Bakar, termasuk sahabat-sahabat yang lain. Yang saat itu juga ada jemaah, berharap dirinya dipilih oleh Nabi. Ya. Bahkan di malam hari ketika Nabi menyampaikan hal itu, banyak di antara mereka nggak bisa tidur. Mereka kasakusuk, siapa kira-kira ya? Siapa ya? Mudah-mudahan aneh, dong, masya Allah. Kayak gitu jemaah. Heboh saat itu. Sehingga masuk pagi hari, falamma asbahu, hingga pada pagi harinya mereka semua berharap dipanggil. Kulluhum yarju an yu'taha. Tapi ternyata yang Nabi panggil siapa?
Yang Nabi seru siapa? Aina Ali ibn Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjawab, dia sedang sakit mata ya Rasul. Wa yashtaki ainaihi. Dia sedang sakit mata ya Rasul. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, panggil dia. Fa'arsilu ilaih. Fa'utiya bih. Ya, panggil dia. Hadirkan dirinya di hadapanku. Ali pun dibawa. Rasul kemudian melihat memang matanya sedang sakit. Maka apa yang terjadi? Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaihi wa da'alahu. Maka Nabi pun meludahi matanya Ali dan mendoakannya. Ya, fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waja'un fa'atahu ar-rayah. Seketika sakit matanya Ali sembuh total. Seolah seperti enggak pernah dia merasakan sakit sama sekali. Dan kemudian Rasul memberikan panji itu, bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Simbol dialah panglima perang yang Nabi percayakan untuk menaklukkan Khaybar. Sembuh dengan ludahnya Nabi SAW. Ingat jemaah, harus digarisbawahi, cuma ludah Nabi jemaah. Ya, jangan mengada-ngada anak lagi sakit mata gitu ya nak, ya main disembur aja, enggak, jangan. Ya, cariin obat tetes mata, salep gitu ya. Nah, bukan ludah, karena ludah kita enggak berkah sebagaimana ludahnya Nabi. Ya, ludahnya Nabi itu lebih dahsyat dibandingkan antibiotik, dibandingkan salep, dibandingkan obat tetes mata, ya, karena Nabi berkah, fisiknya berkah. Kita enggak jemaah. Ya, terbahaya ya, yang cuma sebatas merah terjadi katarak dan sebagainya. Kadang kalau banyak orang yang mengada-ngada jemaah, ya Allah. Rasul kasih panji itu kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka hingga mereka seperti kita? Itu masuk ke dalam Islam. Ya, maka Rasulullah SAW berkata, unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim, thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Berjalanlah engkau dengan tenang wahai Ali, memimpin pasukan kaum muslimin sampai engkau tiba di hadapan musuh. Ajak mereka masuk Islam. Tuh, jemaah. Jadi perang dalam Islam itu bukan membinasakan jemaah, bukan genosida, bukan. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Peperangan dalam Islam itu bisa menjadi rahmat bagi negeri yang ditaklukkan jemaah. Ajak mereka masuk Islam. Seru mereka untuk masuk Islam. Bebaskan mereka dari kungkungan kesyirikan menuju tauhidullah. Keren jemaah. Ya. Beritahukan kepada mereka apa kewajiban mereka atas Allah. Demi Allah, jika Allah kasih petunjuk kepada satu orang saja karena andilmu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan onta merah, harta yang paling berharga di masa itu, kendaraan yang paling prestisius di masa itu. Ya kalau zaman sekarang apa cuma? Hah? BYD? Enggak ya. Apa? Alphard dan semisalnya, atau Ferrari, ya, Masya Allah, lebih berharga. Ya kalau ada orang yang dengan andil kita dia mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya dia lebih berharga dibandingkan harta yang paling bernilai saat itu. Yang saat itu harta yang paling berharga adalah humrun na'am, onta merah jemaah. Masya Allah. Jemaah, makanya kita tuh selalu semangat jemaah ngajak orang-orang kepada kebaikan. Karena kalau orang itu yang tadinya nggak pernah mau kajian, akhirnya dia datang kajian, Masya Allah, kita dapat tuh ya pahala yang nilainya luar biasa jemaah, Masya Allah. Nah, ketika Ali memimpin pasukan keluar Marhab, seorang pendekar Yahudi, ya jagoan Yahudi nih, gagah dia, pedang terhunus, Sailul Maslul, dia nantang duel, ya akhirnya dijawab oleh Muhammad ibn Maslamah. Ya, dan akhirnya Muhammad ibn Maslamah berhasil mengalahkan Marhab. Ya,
Kemudian Yasir, saudaranya, maju lagi. Giliran Zubair ibn al-Awwam yang maju berduel, ya, menghadapi tantangan Yasir. Allahu Akbar. Dan Zubair berhasil mengalahkan Yasir. Ya, otomatis benteng Khaybar makin goyah. Semangat musuh mulai runtuh. Jagoan-jagoan mereka sudah berhasil ditaklukkan. Dan pada akhirnya Allah berikan kemenangan buat kaum muslimin di bawah kepemimpinan sahabat siapa? Ali ibn Abi Thalib. Allahu Akbar. Ini luar biasa jemaah. Ya. Tapi ada sesuatu yang menarik jemaah. Ini anak-anak ingin sentuh nih. Boleh jadi jarang disentuh tentang hal ini. Kita nggak cuma ingin mengetahui kisahnya apa sih, ya, perang Khaybar itu gimana, hasil akhirnya gimana. Nggak cuma itu. Kita ambil pelajaran berharga juga jemaah. Ya, ketika peristiwa Nabi di malam tersebut akan menyerahkan panji, bendera, simbol kekuatan bagi pasukan kaum muslimin, ya, yang pada akhirnya Nabi percayakan kepada Ali, dan Ali menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, Ali jalankan tugasnya dengan baik. Ketika Nabi SAW katakan, terus fokus, pimpin pasukan kaum muslimin, maju songsong kekuatan musuh. Dalam satu riwayat dikatakan wala taltafit, jangan pernah menoleh ke kanan, ke kiri, apalagi ke belakang, apalagi sampai mundur, jangan, udah fokus saja. Dan Ali patuhi perintah Nabi SAW tanpa ada komplain dan sebagainya, tidak ada. Padahal kita tahu, ya, menjadi jenderal perang di masa itu posisinya paling depan, paling berisiko untuk menghadapi kematian. Tapi inilah cinta yang ditunjukkan oleh sahabat Ali, cinta tanpa syarat jemaah. Keren jemaah. Gak komplain nih beliau. Ya. Makanya para ulama klasik mengatakan idza sahatil mahabbatu saqatatis syurutu. Kalau cinta itu benar-benar tulus, maka gugur semua syarat. Ini kalau zaman sekarang nih ada istilah unconditional love, cinta tanpa syarat. Anak-anak zaman sekarang suka menggaungkan hal-hal kayak gini. Ulama kita udah duluan mengungkapin tentang hal ini jemaah. Tapi cintanya dengan kualitas yang luar biasa, dengan dasar keimanan. Ya, jadi kalau cinta sejati itu udah ada perintah, laksanakan. Gak pakai komplain dulu, gak pakai debat-debat, no debat, gak ada debat. Nggak ada embel-embel pamrih, nggak ada. Ya Rasul, gimana nanti kalau saya berhasil jalanin tugas ini, ghanimah saya gedean nggak dibandingkan yang lain? Nggak ada gitu. Ya. Begitu pula yang ditunjukkan oleh Umar yang tadi Anda sampaikan riwayatnya, beliau pengen banget tuh panji kekuatan kaum muslimin, bendera itu diberikan kepada dirinya. Tapi ternyata diberikan kepada Ali. Umar, Abu Bakar, Az-Zubair ibn al-Awwam dan sahabat-sahabat besar lainnya menunjukkan juga totalitas cinta tanpa syarat lewat insight yang berbeda. Apa bentuknya? Ya, mereka menerima keputusan Nabi jemaah. Padahal kan punya potensi ya. Mereka komplain, mentang-mentang mantunya tuh, ya kan? Coba aja pikirin deh, mantunya yang dipilih tuh, ya kan? Keluarganya, nepotisme, KKN tuh potensinya ada. Orang-orang sekarang kan begitu tuh. Padahal tidak semua KKN, tidak semua nepotisme itu jelek jemaah. Kalau diberikan kepada orang yang memang punya kapasitas untuk mengemban amanah tersebut, bagus. Justru dahulukan kerabat dulu jemaah. Yang menjadi masalah dia nggak punya kapasitas, cuma hanya sebatas kedekatan, kekerabatan saja dikasih. Nah, itu masalah. Terlebih Ali bin Abi Thalib khusus ya dari sisi pengalaman di kancah peperangan, beliau memang unggul di atas sahabat yang lain. Dan Nabi jeli itu. Nabi kan orang yang sangat jeli memilih sosok yang tepat untuk mengemban sebuah amanah. Itu cuma.
Makanya sahabat di luar Ali, mereka menunjukkan cinta tanpa syarat dengan cara mereka tunduk patuh, nggak sedikit pun komplain tuh. Allahu Akbar. Ali bin Abi Thalib menunjukkan cinta tanpa syarat dengan patuh total ketika Nabi bilang, jalan, fokus ke depan, jangan menoleh, wala taltafit. Beliau jalani tugas itu dengan baik. Sahabat yang lain, Umar, Abu Bakar, Zubair ibn al-Awwam dan lainnya, menunjukkan cinta tanpa syarat dengan ridha dan taat, walaupun mereka tidak ditunjuk untuk mengemban amanah tersebut. Jadi cinta itu punya banyak varian, jemaah. Tapi intinya sama, ketaatan kepada yang dicintai. Masya Allah. Ya, hari ini kita sentuh sesuatu yang sering banyak dibicarakan oleh manusia, sesuatu yang paling banyak dicari oleh manusia, sesuatu yang paling dirindukan oleh banyak manusia, sesuatu yang paling diinginkan oleh setiap insan, yaitu tentang cinta, jemaah. Tapi bukan cinta yang murahan, bukan cinta-cinta ala drama Korea, bukan, atau cinta-cinta ala lirik lagu cengeng, bukan. Ya, kita bicara tentang konsep cinta yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta yang gak mengenal syarat selain untuk mencari keridhaan Allah. Allahu Akbar. Ya, makanya ulama klasik mereka mengatakan idza sahhatil mahabbatu saqatatis syurutu. Jika cinta itu benar-benar tulus, murni, maka gugur semua syarat. Sama kita sama bini kita gitu, jemaah. Jangan saat bini kita dulu masih glowing ya, bodinya masih aduhai gitu ya, karena ya belum melahirkan anak dan sebagainya. Kemudian cinta kita saat itu benar-benar total. Begitu udah punya banyak anak, nggak secantik dulu, memudar cintanya. Nah ini, kalau cinta tanpa syarat, tidak terikat dengan yang namanya ya fisik atau sesuatu yang sifatnya materi. Ya, itu. Begitu juga ibu, sama. Cinta tanpa syarat seorang istri kepada suaminya tidak hanya di saat suami ini lagi jaya. Suami ini penghasilannya ini lagi Masya Allah gitu ya, lagi banyak. Usahanya maju, karirnya lagi bagus, uang lagi banyak, oh sayang. Tapi begitu lagi diuji dengan kurangnya harta, ya Allah, nggak kuat dah kalau begini terus tuh kan. Ini namanya cinta, bukan cinta tanpa syarat. Kalau cinta tanpa syarat tetap dia langgeng. Ya, makanya kan ada ungkapan, ada uang abang sayang, nggak ada uang ada gitu ya. Sampai ada ungkapan kayak begitu. Makanya pernah terjadi di musim pandemi, anak ingat banget tuh. Ya, sebuah postingan mengungkapkan di satu daerah, komunitas ibu-ibu kompakan. Mereka beramai-ramai mengajukan gugatan cerai, gugatan khulu tuh ke pengadilan kepada suami-suami mereka. Kenapa? Nggak tahan hidup susah di pandemi. La haula wala quwata illa billah. Cinta tanpa syarat nggak seperti itu. Ya, cinta sejati, cinta tanpa syarat nggak pernah berkata kalau kamu begini, abang bakal cinta. Kalau kamu nggak begini, abang pergi nih. Ya, enggak. Ya, cinta tanpa syarat, cinta sejati itu tuh nggak mengenal syarat, Bapak Ibu. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya menunjukkan hal ini. Ini keren jemaah. Kan ini nih yang menjadi sebab perceraian begitu tinggi nih. Dan ini justru terjadi di kalangan keluarga kaum muslimin. Ini kalau abang nggak bisa nih, ya tahun ini abang nggak bisa sediain rumah untuk aku dan anak-anak, udah cukup deh bang. Anda udah gak tahan hidup sama abang. Capek bang jadi kontraktor terus. La haula wala quwata illa billah. Nih kalau kamu gak bisa secantik dulu lagi, udah deh, abang cari yang lainnya. Apa? Jangan, ini cinta apa ini? Ya, cinta yang dipenuhi dengan beragam persyaratan. Cinta yang hanya bertahan ketika syarat duniawi terpenuhi. Tapi ketika ya syarat-syarat duniawi itu sudah tidak didapatkan, maka cinta itu pun memudar bahkan hilang. Cinta apa itu jemaah?
Ya. Padahal cinta yang sesungguhnya itu tadi. Ya, ungkapannya menarik, idza sahhatil mahabbatu saqatatis syurutu. Jika cinta itu tulus, jika cinta itu murni, maka gugurlah semua persyaratan. Keren jemaah. Masya Allah. Ya, ini jemaah. Ini perlu kita camkan. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang ditunjukkan oleh para sahabat jemaah. Bagaimana mereka begitu total di dalam menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ana tambahkan lagi, para ulama juga membuat sebuah kaidah. Ini kaidah-kaidah menarik tentang cinta jemaah. Kata para ulama, in kana hubbuka sadiqan ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau cintamu benar-benar jujur, cintamu benar-benar tulus, engkau pasti taat kepada orang yang engkau cintai. Ana ulangi, kalau cintamu benar-benar jujur, cintamu benar-benar tulus, engkau pasti taat kepada pihak yang engkau cintai. Karena pecinta itu pasti dia akan taat kepada yang dicintainya. Ini jemaah, Masya Allah. Nah, udah cukup tentang cintanya sampai sini aja dulu ya. Nah, karena kalau sampai ya bahas cinta nih bisa jadi daurah nanti. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan Ali itu. Jadi kemenangan itu bukan cuma dengan pedang jemaah, tapi dengan dakwah yang disampaikan, ngajak orang untuk mendapatkan hidayah. Ya, bahkan nilai yang akan didapatkan ya buat orang-orang yang berada di ranah mengajak manusia ke jalan Allah, ya Allah akan berikan penghargaan yang nilainya lebih berharga dibandingkan humrun na'am, dibandingkan onta merah. Simbol harta yang paling mewah saat itu. Ya, sama mungkin kalau sekarang rumah mewah, Lamborghini. Nah, tapi itu semua nggak ada artinya jemaah dibandingkan Allah tuh kasih hidayah ke satu orang lewat diri kita jemaah. Masya Allah. Ya, tapi memang pada faktanya kebanyakan orang di zaman sekarang emang sibuk ngejar onta merah. Yang bentuknya bisa karir, yang bentuknya bisa followers, yang bentuknya apa lagi? Gadget, rumah mewah, kendaraan mewah, apa lagi? Tas branded termasuk gak, Bu? Iya, ya Allah. Nah, tapi pernahkah kita mikir ya Bapak Ibu, kita berpikir ngajak satu orang nih untuk dia nanti mau ikut kajian, dia mau sholat jamaah, berhenti maksiat, yang ngajak keluarga untuk membiasakan tilawah Al-Quran. Itu kan nilainya jauh lebih besar dibandingkan benda-benda paling prestisius yang nilainya begitu mewah dan mahal. Lebih berharga tuh ya saat kita bisa mengajak orang ke pintu-pintu kebaikan. Jadi jangan merasa minder, gue kan bukan ustadz. Ya, tugasnya ustadz tuh nyampein di depan jemaah. Itu bagian kecil dari dakwah. Ambil bagian ya di ranah dakwah yang lain, di antaranya itu dia ngajak keluarga. Ini tanggung jawab kita jemaah. Tidak mesti harus jadi ustadz. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada peristiwa yang terjadi dalam perang Khaybar. Ketika datang seorang laki-laki dari pedalaman Arab, dia bilang kepada Rasul, "Aku hijrah bersamamu ya Rasulullah." Ya. Maka Nabi pun titipkan dia ke beberapa sahabat untuk diperhatikan. Ketika kemenangan berhasil Allah berikan, ya kemenangan Allah berikan untuk kaum muslimin, dan harta ghanimah pun dibagi.
Maka laki-laki itu juga dapat bagian. Dan dia kaget. Mahadza. Ini apaan ini? Ya. Maka para sahabat menjawab, ini bagianmu. Ya, ini bagianmu dari ghanimah, jatahmu nih. Maka akhirnya dia pun bawa bagian itu kepada Rasul sambil berkata, "Ma baini wa bainal jannati illa an uqtala hakadha." Wa asyara ila halqihi qala na'am. Orang ini berkata, apakah antara diriku dan surga hanya tinggal aku terbunuh seperti ini ya Rasul? Menunjuk ke arah lehernya. Ya, artinya beliau bertanya kepada Rasul, sebenarnya surga ini bagi orang-orang yang terbunuh dalam sebuah medan jihad itu apakah sangat dekat ya Rasul? Nah, sambil menunjuk ke arah lehernya, kalau saya terbunuh sampai ada senjata musuh, mungkin anak panah musuh yang menembus leherku dan saya menemui kesyahidannya, apakah jarak surga atau surga itu akan aku dapatkan? Itu maksudnya. Apa kata Rasul? Naam. Ya. Maka laki-laki itu pun segera masuk dalam barisan kaum muslimin. Ya. Masuk dalam barisan kaum muslimin, dan apa yang dia inginkan agar ada anak panah yang nancep ke lehernya sehingga dia bisa mendapatkan kesyahidan dan meraih surganya Allah, dikabulkan oleh Allah. Anak panah musuh melesat dan tepat mengenai lehernya. Allahu Akbar. Beliau pun menemui kesyahidannya persis di tempat yang dimana beliau tunjuk di hadapan Nabi untuk mendapatkan surganya Allah. Allahu Akbar. Jemaah, pembuktian dari kejujuran niat baik seseorang, jemaah. In tasduqillah yasduqka. Kalau engkau jujur kepada Allah atas niat-niat baik yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita lakukan, yang ingin kita raih, jujur kita katakan itu kepada Allah, Allah akan buktikan, Allah akan wujudkan, jemaah. Ini orang jujur banget, dia pengen mati syahid. Sampai dia bilang, saya pengen ya Rasul, ada anak panah musuh nanti yang nancep ke leher saya, karena dengan demikian saya akan dapat surganya Allah. Bukankah begitu ya Rasul? Saya akan dapat surganya Allah. Iya, kata Rasul. Ya. Dan Allah jawab, jemaah, anak panah musuh tepat menancap di lehernya. Allahu Akbar. Dan para sahabat bawa jasad orang ini kepada Rasulullah SAW di hadapan Rasul, dan Rasulullah SAW berkata, ya, sadaqah, orang ini benar, perkataannya benar-benar jujur. Ya, maka orang-orang saat itu pun menimpali apa yang Nabi katakan, benar ya Rasul. Ya, maka beliau bersabda, sadaqallahu fasadaqahu. Dia telah benar kepada Allah, maka Allah pun membenarkan niatnya. Allahu Akbar. Jadi kalau niat kita tuh murni karena Allah, jemaah, Allah tuh akan wujudkan cita-cita kita itu dengan cara yang begitu indah, jemaah. Umar jujur banget tuh, pengen mati syahid. Dan mati syahidnya juga beliau sebutin, aku pengen mati syahidnya di Madinah, di kota nabimu. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Sampai kayak gitu detailnya tuh Umar pengen mati syahidnya. Hafsah bilang, wahai ayah, minta mati syahid tuh bagus, tapi kenapa di Madinah? Madinah kan aman. Kenapa nggak minta di Basrah, di Kufah, di Mesir yang sedang bergejolak seruan jihad ke sana? Kenapa minta di Madinah? Nggak bergeming tuh Umar. Tetap dia minta. Beliau tetap minta mati syahidnya di kota nabimu. Waja'al mauti fi baladi rasulik. Jadikan kematian syahidku, mati syahidku ini di kota nabimu, di kota rasulmu, ya Allah. Dikabulkan ya? Dikabulkan, coba. Ya. Nah, peristiwa kedua, seorang laki-laki lain di Khaybar begitu semangat di kancah peperangan, pedangnya nggak berhenti, dia tebasin tuh musuh-musuh yang ada di hadapannya. Teriakannya begitu lantang dan membangkitkan semangat. Orang-orang pada mikir,
Wow, ini keren nih, pejuang sejati nih. Tapi Rasul mengatakan huwa min ahlin nar. Ya Allah, kaget sahabat. Ya karena dari luar kan zahirnya penampilannya heroik. Iya cuma tiap ada musuh yang datang disabet-sabetin, dihabisi sama dia. Allahu Akbar. Tapi Rasul justru katakan min ahlin nar. Ya Allah. Kaget sahabat kan. Dan ternyata benar. Tatkala laki-laki itu terluka parah, dia nggak tahan dengan rasa sakit yang dia rasakan akibat luka tersebut. Mungkin sabetan pedang, ya, atau terkena ujung mata tombak, atau terkena anak panah, dia nggak kuat, dia nggak tahan tuh menahan rasa sakit itu, sehingga dia melakukan perbuatan yang dilarang di dalam agama kita, dan dia termasuk perbuatan dosa besar, yaitu qatlun nafs, bunuh diri. Tuh jemaah, ya, jemaah, seakan-akan nih Allah nih kasih pelajaran buat kita. Ibadah dan perjuangan itu nggak cukup jemaah kelihatan gagah di luar. Yang bikin ibadah kita tuh diterima atau enggak, penentunya adalah bagaimana niat dalam hati kita jemaah. Ya Allah. Makanya perkara yang paling berat untuk terus kita perbaharui ini tentang masalah lurusnya nih niat jemaah. Ya Allah. Makanya niat ini menjadi penentu amal kita bernilai atau tidak di sisi Allah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini jemaah. Ya. Jadi dua peristiwa ini kayak cermin buat kita nih. Ada orang yang sederhana datang dari pelosok, niatnya tulus, Allah kasih dia husnul khatimah. Dia dapat kesyahidannya. Ada orang yang kelihatannya begitu memukau, tapi niatnya nggak tulus, endingnya tragis. Jangan main-main dengan perkara niat, jemaah. Ini bukan perkara ringan. Makanya para salaf terdahulu mengatakan waditu anni, aku sangat menginginkan materi kajian yang aku hadiri setiap harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, itu materinya tidak lain adalah tentang masalah ikhlas. Allahu Akbar. Karena mereka sadar banget betapa beratnya untuk bisa menunjukkan keikhlasan di dalam beramal. Itu ya. Taib. Setelah perang usai, ada seorang wanita Yahudi yang mencoba meracuni Rasulullah SAW lewat makanan yang ia hidangkan. Yahudi dari dulu udah culas jemaah. Ya, dari dulu. Artinya kita nggak perlu kaget tuh dengan keculasan mereka. Emang udah menjadi karakternya jemaah. Ya, jadi sebelum beliau memakannya Allah kasih ilham. Fi riwayat dikatakan Rasul udah mulai mengunyah tuh potongan daging kambing bagian pahanya tuh yang udah dibubuhi racun tuh oleh wanita jahat dari Yahudi ini. Dari sini kita menjadi faham boleh tuh menerima hadiah, bahkan hadiah itu makanan kan dari orang Yahudi. Nabi makan tuh. Baru beberapa kunyahan, ya maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya ilham kepada makanan tersebut, ya, atau memberikan sebuah hal yang menakjubkan pada makanan tersebut. Fi riwayat dikatakan tulang dari paha kambing itu bicara, menginfokan kepada Nabi, ngasih tahu Nabi, inni masmum, sesungguhnya aku ini diracun nih, aku dibubuhi racun. Ketika Nabi dapat info kayak gini, Nabi langsung lepehin tuh jemaah. Sebagian sahabat udah bukan hanya mengunyahnya, udah nelen masuk ke lambungnya, sehingga banyak di antara sahabat yang kemudian menemui kesyahidannya. Ya, taib. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Yahudi atau orang-orang Khaybar berhasil ditaklukkan. Namun memang Yahudi yang tinggal di sana itu nggak diusir jemaah.
Mereka tetap tinggal di sana, bertani seperti biasa. Bedanya mereka terikat dengan perjanjian. Setengah dari hasil panen buah kurma dan anggur itu harus diserahkan untuk kaum muslimin. Karena itu komoditi yang berharga, jemaah. Ya, dan yang bertugas menghitung panen itu adalah sahabat yang mulia yang namanya Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu taala anhu. Nah, satu kali Yahudi coba sogok nih Abdullah ibn Rawahah. Ini menarik jemaah nih. Ya Allah. Yahudi memang apa aja segala bentuk keburukan melekat pada diri mereka. Tukang khianat. Mereka jagonya. Ya. Apalagi yang ngebunuh para nabi. Siapa yang begitu tega ya sampai berani ngebunuh nabi dari kalangannya sendiri? Itu cuma bisa dilakukan oleh orang-orang Yahudi cuma. Allahu Akbar. Mengingkari janji. Ya. Jago bohong, jago dusta. Loh iya. Ya. Merendahkan manusia, bahkan Allah saja direndahkan jemaah. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah tuh fakir, yang kaya kita. Karena kalau Allah kaya ngapain juga dia suruh kita suruh berbagi. Ya kalau di kita tuh ada zakat, infak, sedekah. Ya kalau Allah kaya, Allah aja yang keluarin. Kenapa minta-minta dari kita? Kalau Allah minta kayak begitu berarti Allah miskin, kita yang kaya. Kurang ajar gak jemaah? Golongan paling kurang ajar jemaah. Ya, golongan paling kurang ajar. Ya Allah. Dan mereka juga yang memang mengajarkan hal-hal buruk kepada kaum muslimin. Di antaranya praktek riba. Itu berasal dari kebiasaannya siapa? Yahudi. Minum khamar. Dari mana? Mereka semua itu. Mereka semua. Makanya Nabi pernah mengatakan niscaya nanti akan datang masanya kalian akan mengikuti satu kaum, ya, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta, perlahan tapi pasti kalian ikut apa yang mereka lakukan terkait budaya, terkait bahkan sampai dalam hal-hal ibadah pun ngikutin mereka. Ya, maka sahabat bertanya, apakah yang kau maksud yang kita nanti akan yang kaum muslimin akan ikuti mereka? Ya, itu yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Kata Rasul, siapa lagi? Mereka itu. Ya Allah. Ya. Nah, mereka coba sogok Abdullah bin Rawahah nih. Kan Abdullah bin Rawahah ditugaskan jadi pengawas. Dia tuh yang menghitung hasil panen. Yahudi ini panen kurma dan anggur tahun ini atau musim panen ini berapa ton? Perjanjiannya berapa? Pembagiannya setengah kan gitu ya. Mesti ada pengawas. Makanya Rasul pinter kan? Karena yang dihadapi adalah golongan yang paling sering berkhianat. Dipilih Abdullah bin Rawahah. Tapi apa yang terjadi? Yahudi coba sogok Abdullah bin Rawahah biar perhitungannya lebih ringan gitu ya. Misalnya 10 ton, udah bilang aja ke Nabi 6 ton. Antara ente dapat jatah 1 ton tuh kan. Masih untung mereka kan. Nah, itu Masya Allah. Menggiurkan gak jemaah? Menggiurkan. Kan itu yang terjadi kan. Nah itu yang terjadi di masa sekarang. Ya Allah. Tapi ternyata jawaban Abdullah ibn Rawahah membuat orang-orang Yahudi terdiam. Ya ma'syaral Yahud, wallahi innakum la abghadul khalqi ilayya. Wahai orang-orang Yahudi, demi Allah kalian adalah kaum yang paling aku benci di muka bumi. Wa ma zaka bihamili ala an ahifa alaikum amma ma aradtum minar rishwah fahiya suhtun nakulah. Ay fahiya suhtun nakuluh wa inna la nakuluhu fahiya suhtun ta'kuluhu. Fahiya suhtun nakuluhu wa inna la nakuluh. Wahai orang-orang Yahudi, demi Allah kalian ni kaum yang paling aku benci nih. Tapi kebencianku kepada kalian tidak akan membuatku berlaku zalim kepada kalian. Sedangkan apa yang kalian tawarkan itu adalah riswah. Haram. Kami enggak makan yang namanya riswah.
Keren gak jemaah? Ya Allah. Ya, terkadang keharaman riswa itu ketika menggiurkan tawarannya udah nggak haram lagi, mungkin halam gitu ya. Nah, setengah-setengah haramnya, pakai L, halam bukan haram ya. Sekali-kali sih boleh Ustaz. Ya Allah, jemaah. Ini Abdullah bin Rawaha mengajarkan kita tentang nilai amanah. Dan mereka pun menjawab dengan jujur, bil adli qamatis samawati wal ard. Dengan keadilan langit dan bumi bisa tegak. Masya Allah, mereka apresiasi juga tuh, mereka puji Abdullah bin Rawaha. Artinya ini kalau orang-orang yang muncul nih sosok-sosok seperti ente nih Abdullah bin Rawaha, benar-benar nih ya keadilan ya langit dan bumi akan tegak. Allahu Akbar. Nah, jemaah, jadi orang yang benci dengan Islam aja itu bisa ngakui keadilan yang ditunjukkan oleh orang-orang Islam, jemaah. Ya Allah, kenapa kita nggak bangga tuh dengan status keislaman kita? Ya Allah. Nah, Ibunda Aisyah pernah bercerita, lamma futihat Khaybar qulna al-an tashba'u minat tamr. Ketika Khaybar berhasil ditaklukkan, maka Ibunda Aisyah pernah berkata, sekarang kita bisa kenyang dengan buah korma. Allahu Akbar. Jadi sebelum terjadinya penaklukan kota Khaybar, kaum muslimin itu sering kelaparan, jemaah. Allahu Akbar. Ini peristiwa terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Allahu Akbar. Ibnu Umar juga pernah berkata, ma syabi'na hatta fatahallahu Khaybar. Kami itu nggak pernah merasakan kenyang sampai Allah menaklukkan buat kita Khaybar. Artinya sebelum peristiwa penaklukan kota Khaybar, kehidupan kaum muslimin jauh dari kemewahan. Yang ada mereka sering merasakan lapar, jemaah, susah. Tuh. Nah, taib. Kita ambil pelajaran dari peristiwa perang Khaybar. Yang pertama, makna dakwah. Dakwah itu adalah aktivitas yang sangat mulia. Ya, ketika Rasul menyerahkan panji kepada Ali bin Abi Thalib, beliau bersabda, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am." Demi Allah, sungguh jika Allah kasih petunjuk kepada satu orang saja melalui perantaraan dirimu, melalui andilmu, itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta merah. Jemaah, ya, ngajak satu orang ke jalan Allah itu lebih mulia dari harta benda yang begitu berharga. Ini menunjukkan aktivitas dakwah itu aktivitas yang mulia. Ada orang sholat karena ajakan kita. Ada orang berhijab karena ajakan ibu-ibu, Masya Allah. Ada orang ninggalin maksiat karena postingan kita. Allahu Akbar. Itu pahalanya luar biasa. Luar biasa. Lebih berharga dibandingkan unta merah, jemaah. Yang kedua, dakwah itu untuk semua kalangan. Makanya di Khaybar, penggembala kambing pun yang namanya Aswad, sederhana, orang biasa. Tapi Nabi nggak pernah meremehkan orang-orang seperti itu. Dia nanya tentang Islam, Nabi jelasin dengan begitu ya mudah difahami, dengan begitu santun, Allahu Akbar, dengan begitu hangat, Allahu Akbar. Ini jemaah. Jadi dakwah itu memang harus menyentuh semua kalangan. Jangan dakwah itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang berduit saja, jemaah. Jangan. Ini Nabi ajarkan itu. Ya Allah. Naam. Taib. Kemudian yang ketiga, bangun optimisme dalam sebuah medan perjuangan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yu'jibuni al-fa'l. Aku tuh sangat takjub dengan sifat optimis yang ada pada diri seorang. Ya, Nabi sangat apresiasi sifat optimis yang ada pada diri seorang. Kebaikan apapun yang sedang kita jalani, awali
dengan optimisme, jemaah. Karena itu diantara modal agar kita bisa meraih kesuksesan dari hal yang sedang kita lakukan itu, jemaah. Jadi belum apa-apa jangan udah nyerah duluan. Ya. Susah deh ini sih. Kan umur udah kepala 5, kepala 6, ya jangan. Udah belajar aja deh. Ya. Nggak usah berpikir nih bisa gak sih nanti, enggak. Allah kasih kemudahan nanti. Yang penting jalani dan bangun optimisme, istiqamah. Nah, ini. Karena dengan optimisme ini seorang bisa menjaga tuh ya keistiqamahannya. Kan dengan semangat. Kalau nggak semangat ya gimana cuma? Dia nggak akan mau melangkah cuma. Ya. Dan ini ditunjukkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu Akbar, kharabat Khaybar. Allah Maha Besar. Gak lama lagi Khaybar nih hancur. Tuh, Nabi bangun tuh optimisme kaum muslimin saat itu. Gak usah khawatir nih, Allah gak lama lagi akan berikan kemenangan buat kita. Nah, ini jemaah. Jadi harus paham kenapa kita sering down. Ya bisa jadi itu. Kita jarang membangun optimisme dalam diri kita jemaah. Ya masalah rumah tangga, masalah kerjaan, masalah ekonomi, ya atau apapun. Ya, kita bangun dengan optimisme. Nah, sehingga tatkala ada komentar-komentar pedas, kalau kita tuh ya mengawali dengan optimisme, insya Allah tuh rintangan-rintangan model kayak gitu kita bisa hadapi jemaah. Nah, taib. Karena optimisme itu bukan berarti juga nggak ketemu masalah. Ya, pasti ketemu masalah. Tapi orang-orang yang optimis dia yakin ada Allah yang akan mensupport, yang akan membantu dirinya, yang akan memberikan pertolongan atas masalah-masalah yang ia hadapi. Itu jemaah. Ya. Naam. Yang berikutnya keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, perang Khaybar memperlihatkan kedudukan istimewa Ali bin Abi Thalib. Makanya ya di perang Khaybar itu panggungnya Ali bin Abi Thalib. Dan bukan tanpa alasan Nabi memilih dirinya. Karena memang beliau banyak memiliki kelebihan. Siapa sosok yang Nabi percaya untuk menggantikan dirinya di atas tempat tidurnya berselimutkan ya selimut yang biasa beliau gunakan? Ali jemaah. Itu pertaruhannya apa jemaah? Nyawa jemaah. Itu kalau Al-Ghuzw Quraisy enggak singkap dulu selimut Nabi, langsung dihajar tuh, kelar tuh. Masya Allah. Ya. Siapa sosok yang kemudian Nabi pilih untuk menjadi pendamping hidup, untuk menjadi imam bagi putrinya Fatimah yang sangat beliau cintai? Siapa jemaah? Ali. Padahal saingannya sebelum Ali datang untuk melamar atau menikahi Khadijah, untuk menikahi Fatimah, siapa yang datang? Abu Bakar dan Umar. Bayangin. Yang datang lebih dulu menemui Nabi untuk menikahi Fatimah, Abu Bakar dan Umar. Berat gak saingannya jemaah? Berat jemaah. Dari sini kita menjadi paham kenapa para ulama menempatkan di antara syarat memilih jodoh itu, kriteria memilih jodoh di antaranya adalah sekufu, kafa'ah. Bukan berarti Ali lebih mulia dibandingkan Abu Bakar dan Umar, enggak. Dari satu sisi, ya, dia lebih dianggap cocok. Nabi menganggap dirinya lebih cocok untuk putrinya. Ya, itu jemaah. Makanya sekufu ini jadi bahan pertimbangan. Gitu. Gue pengen banget nih punya bini penghafal Quran. Ya, nimbang dulu diri kita. Gitu loh. Gimana interaksi kita dengan Al-Quran? Ya alhamdulillah ada 3 juz, lumayan. Tapi kalau masih maaf ya, ini sebatas untuk bahan perenungan. Kalau baru kita di level 1, Iqra 1, 2, ya kan harusnya mengukur diri. Ntar yang ada nih rumah tangga di training mulu sama bininya. Ya, ini cuma ya. Taib. Skufu cuma. Skufu. Ini penting cuma. Ya Allah. Padahal saingannya Abu Bakar Umar. Bayangin cuma. Abu Bakar datang ke rumah Nabi, mengemukakan niatan baiknya untuk
menikahi putrinya itu Fatimah. Tapi Rasul melihat di Abu Bakar nggak ada yang meragukan kesalehannya, seutama-utamanya manusia setelah golongan para nabi dan rasul, kan Abu Bakar. Cuma dalam urusan untuk menjadi orang yang pas untuk menjadi pendamping hidup putrinya, ada sosok yang lebih baik tuh. Makanya Rasul katakan, Rasul menolak dengan halus tatkala beliau mengatakan innaha saghirah, putriku ini masih kecil, Fatimah masih terlalu belia. Itu kan artinya penolakan. Faham nggak Abu Bakar? Faham. Pulang. Beliau nggak mengatakan aneh tungguin ya Rasul, kapan udah layaknya untuk dinikahi nanti. Enggak ada. Sama. Kita kasih tahu ada sahib kita atau boleh jadi di antara kita ini sedang cari jodoh gitu ya. Kita datang ke rumah abahnya, orang tuanya. Ya kita sampaikan niat kita. Ya, untuk menikahi putrinya. Tapi ternyata ayahnya mengatakan, "Nak, Bapak apresiasi niat baik kamu nih, Masya Allah, luar biasa. Ya, tapi maaf, anak Bapak mau sekolah dulu." Tuh. Kita harus paham. Maksudnya apa? Ditolak, pulang. Ya, nggak usah pakai nunjukin mental bonek. Pak, saya tungguin berapa lama nih anak Bapak mau sekolah. Jangan, itu udah ditolak. Abu Bakar tuh pulang. Datang Umar, sama juga tuh mau nikahi Fatimah. Jawaban Nabi sama, innaha saghirah, Fatimah masih terlalu kecil. Allahu Akbar. Ya. Terus Ali gimana? Ali nggak berani. Ya, melainkan saat dia udah dikompor-kompori oleh mantan budak, ya, yang mengatakan nih kesempatan kau nih. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak diterima tuh lamarannya. Ya, akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi, la yastati an yatakallam, nggak bisa ngomong jemaah. Nggak bisa ngomong jemaah. Gimana mau ngomong jemaah? Masya Allah berat. Dan Rasul adalah sosok tauladan yang sangat memahami kondisi kejiwaan seseorang. Kondisi orang itu Rasul paham. Oh ya nih, Rasul paham nih. Sebelumnya Abu Bakar nih, Umar, nih Ali nih. Ya, kau ingin menikahi Fatimah? Langsung jawab, na'am ya Rasul. Allahu Akbar. Ini kalau ada calon mertua kayak gini luar biasa ya, Masya Allah. Tahu dia, tahu beliau. Ya, tapi kemudian muncul masalah lagi. Kenapa masalahnya? Ya, Ali fakir, Ali miskin. Rasul katakan, ya sudah. Ya, aikamakal, nikahi Fatimah. Mahar apa yang kau siapkan? Bingung lagi Ali. Ali kan masuk kategori sahabat yang nggak kaya, miskin beliau. Ya, bingung. Akhirnya Rasul juga tuh yang mengertiin kondisi Ali. Ya, kata Rasul, gunakan saja ya baju perang yang dulu pernah aku berikan dari harta ghanimah. Baju perang. Ali ingat, oh itu, ya Allah. Bingung lagi nih, walimah. Karena Nabi perintahkan untuk bikin walimah. Bingung jemaah, walimah butuh biaya jemaah. Akhirnya teringat masih punya tuh ya harta yang bisa nanti digunakan untuk modal walimah. Bentuknya apa? Onta. Itu juga onta hasil ghanimah. Ya. Akhirnya udah ada solusi, tapi diuji lagi. Onta yang nanti akan digunakan untuk biaya walimah disembelih. Siapa yang nyembelih? Mamangnya, Hamzah. Hamzah saat itu lagi apa bahasa kita ngefly ya kan, saat itu belum turun ayat tentang pengharaman khamar. Hamzah itu masih biasa minum khamar. Ya. Dengar juga mughanniyat, biduan-biduan yang sedang bersenandung, membangkitkan semangat, itu ada ontak di depan. Kalau engkau seorang pemberani, sembelih. Padahal punya ponakan yang punya Ali buat modal walimah, disembelih mah dia. Ali begitu ngelihat ya, onta untuk modal walimahnya disembelih. Fabaka, nangis Ali. Gimana? Ya. Karena yang nyembelih itu pamannya. Allahu Akbar. Hamzah kan pamannya Ali. Ya.
Maka Ali ngadu sama Rasul SAW. Rasul pun bingung. Hamzah di hadapan Nabi juga pamannya. Allahu Akbar. Ya, Ali itu luar biasa, Masya Allah. Ya, di beberapa sisi memang Allah berikan kelebihan pada sosok Ali bin Abi Thalib. Makanya di perang Khaybar yang Nabi percayakan untuk memegang rayah, ya, memegang amanah, ya, tidak lain adalah sosok sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kita selesaikan berikutnya. Kemudian yang berikutnya, hadiah dari non muslim itu boleh. Ya, buktinya Rasul menerima hadiah kambing tuh. Pemberian dari seorang wanita Yahudi. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 5 juga Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan sembelihan ahlul kitab halal buat kalian. Halal. Ahlul kitab Yahudi, Nasrani. Boleh. Nah, arti kalau ada rekan kerja non muslim, Nasara, ngasih makanan, ngasih parcel, boleh kita terima gak? Boleh. Ya, selama dia bukan makanan-makanan atau minuman-minuman yang diharamkan, ya maka boleh jemaah. Ya. Nah, yang berikutnya ketika damai, ya, ternyata kaum muslimin menghadapi pengkhianatan. Rasulullah udah kasih kesempatan orang Yahudi Khaybar tetap bertani dan hidup damai tuh di wilayahnya. Ya, tapi mereka balas dengan upaya mengkhianati. Dalam bentuk apa? Yang ngeracunin Nabi. Ini pengkhianatan kan? Ya. Dan dari sini kita mesti memahami tentang realita kehidupan. Kadangkala atau seringkali kebaikan tuh nggak selalu dibalas dengan kebaikan. Kita harus siap. Ini terjadi dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Kemudian Allah jadikan kaki kambing berbicara. Ini karunia Allah, ini kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Ya, memberitahu bahwasanya dirinya dikasih racun. Ya. Kemudian hikmah berikutnya kita mendapatkan kisah ada orang yang berasal dari pedalaman, dusun lah. Tapi tulus dia ingin mati syahid dan Allah wujudkan ya kejujuran niatnya. Allahu Akbar. Ya. Nah, kemudian jangan tertipu dengan amalan-amalan yang tampak secara zahir begitu mengagumkan. Ya, karena ternyata ada sosok yang begitu heroik, banyak orang terkesima. Nabi katakan, "Innahu min ahlin nar." Sesungguhnya dia adalah penghuni neraka. Karena ternyata benar, dia mengakhiri kehidupannya dengan cara bunuh diri. Ya. Nah. Jadi ini diantara nubuwah yang menjadi kenyataan. Apa yang Nabi sabdakan itu bukan sebatas, bukanlah ramalan jemaah, tapi beliau berbicara dengan wahyu. Nabi bilang orang yang heroik ini bakal berakhir dengan keburukan dan benar. Dia mati bunuh diri jemaah. Ya Allah. Yang berikutnya, kejujuran Abdullah ibn Rawahah yang enggak tergoyahkan. Allahu Akbar. Yahudi coba main licik. Mereka tawarin suap. Ya, kurangin bagian kita. Ada hadiah loh buat ente. Bicaranya coba halus gak? Hadiah. Ada hadiah buat ente. Ya kalau hadiah kan kita nggak ragu cuma kan, ya kan? Ustaz, hadiah hukumnya apa sih? Ya halal. Nah makanya hati-hati tuh dengan pertanyaan kayak gitu. Hadiahnya seperti apa dulu? Gitu. Kalau hadiah yang sifatnya adalah sebenarnya sogokan, haram. Kemudian yang berikutnya keadilan, dia adalah menjadi penyangga tegaknya langit dan bumi. Masya Allah, sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi ketika melihat keteguhan iman Abdullah bin Rawahah yang gak bisa disogok, maka dia berkata, bihadza qamatis sama'u wal ard, dengan keadilan seperti ini langit dan bumi tetap tegak. Allahu Akbar. Karena tanpa keadilan kacau jemaah. Yang kuat injak yang lemah. Tapi kalau ada keadilan, keberkahan Allah akan turunkan. Ya. Nah. Kemudian bahagia dengan karunia kurma yang dirasakan oleh kaum muslimin. Sampai-sampai Ibunda Aisyah berkata, ketika Khaybar ditundukkan, sekarang kita bisa merasakan kenyang.
dengan buah kurma. Allahu akbar. Tapi ini bisa Anda sampaikan, Allah taala ala wa alam.